emang udah siap semuanya, tapi bahan-bahannya yang banyak yang numpuk gitu. Terus pengiriman juga banyak yang di hold karena keadaan kayak gini gitu kan. Dan masalahnya kan ini bukan cuma di Indonesia, masalahnya kan ini seluruh dunia ya. Jadi ketika barang-barang kita yang impor dari mana-mana juga harus nge-hold semua gitu. Hari Kak Fenita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi ada kegiatan apa nih yang stay at home-nya nih? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah ya, walaupun sekarang lagi keadaannya di rumah, work from home, cuma kerja tuh kayak ada aja gitu. Malah kita sibuk, apalagi si bapak nih, dia kan sibuk ngurusin meeting-meeting, terus aku juga ngurusin ada kerjaan juga gitu, bisnis juga. Karena kan semua serba di sini kan, jadi kita kayak kafe-kafe kita juga pindah ke rumah semua. Tuh lagi pada photoshoot tuh di belakang. jadi memang semuanya dibawa ke rumah. Kalau jam sekitar jam 10-11 sudah mulai meeting biasanya kalau di rumah, habis mungkin break makan siang atau zuhur. Dan sekarang karena mumpung di rumah kita juga udah mulai latihan puasa gitu kan. Habis zuhur meeting lagi gitu, atau mungkin ada bikin campaign apa. Sore kadang-kadang kita ada bikin live sendiri buat refreshing berdua maghrib. Udah gitu malam kita ada meeting lagi di sini sampai akhirnya datang ke sini gara-gara meeting di Zoom nggak puas akhirnya datang. Jadi social distancing cuma pindahin kerjaan ke rumah aja sih sebenarnya. Mas, ada dampak yang berasa banget nggak sih terhadap bisnis sama kerjaan Mas Sari sama Kak Fenita? Dampak yang cukup lumayan ya, lumayan berasa banget, apalagi kalau buat kita yang produksian atau pembisnis ya. Sebenarnya segala lini sih ya. Kayak aku ini untuk masalah produksi baju gitu ya, kita emang udah siap semuanya, tapi bahan-bahannya yang banyak yang numpuk gitu. Terus pengiriman juga banyak yang di hold karena keadaan kayak gini gitu kan. Dan masalahnya kan ini bukan cuma di Indonesia, masalahnya kan ini seluruh dunia ya. Jadi ketika barang-barang kita yang impor dari mana-mana juga harus nge-hold semua gitu. Iya sih, jadi kalau di kebetulan di kantor saya ada dua ini bendera yang berbeda, yang satu bergeraknya di offline, satu di online. Kalau yang di offline ini memang terasa khasiatnya corona ini ya, karena yang di offline ini banyak berhubungan dengan crowd, dengan event gitu. Bagaimana tanggal-tanggal yang sudah kita booking dan kita tetapkan, kemungkinan besar akan semua tergeser ke tahun depan, which is berarti tahun ini cuma mau nggak mau berarti cuma fixed cost pengeluaran untuk karyawan, sama paling tim kreatif juga sih sebenarnya. Tim kreatif untuk tetap berpikir bagaimana cari cara-cara bagaimana merubah segala aktiviti yang ada di offline jadi di online gitu. Jadi memang dari situ aja kita udah merasa jauh banget sih sebenarnya perubahan buat kita. Tapi yang di online juga bukan nggak berat juga. Yang di online juga ada beberapa yang justru menguntungkan buat kita dengan banyaknya orang lebih banyak di rumah karena kita ada di online. Tapi dari sisi office juga tetap kita harus merumahkan beberapa karyawan kan gitu. Jadi ada beberapa juga yang unpaid leave, ada juga mungkin kita memang mencoba untuk tidak merilis karyawan atau juga mungkin unpaid leave dari karyawan kita, karena dengan mereka harus stay di rumah, kebutuhan bukan berarti berhenti, justru harus tersedia kan gitu. Tapi dengan beberapa klien yang semestinya sudah ada kerjasama dengan kita buat pembayaran, semuanya pada full pembayaran. Mau nggak mau kan kita juga harus bisa bertahan sampai akhir tahun minimal untuk cash flow kita tetap aman. Nah itu sebenarnya yang membuat kita jadi meetingnya nggak berhenti gitu. Meeting sama tim itu bisa hampir
namanya di 2 kantor ini ganti-gantian, selang-seling aja gitu waktunya. Iya. Mas, kalau boleh tahu, kalau secara penghasilan turun berapa persen kira-kira Mas untuk 1 bulan terakhir ini semenjak corona lah? Sebenarnya bisa dibilang ya cukup drastis ya kalau dipikir-pikir itu di atas 50-60%. Wow. Turun sih ya gitu. Walaupun begitu kan di sini sih sebenarnya bukan cuma kita gitu ya, maksudnya banyak orang juga yang merasakan hal, ada yang mesti sampai tutup gitu kan, ada yang mungkin ada yang tutup sementara, ada yang udah mulai ngurang-ngurangin karyawan gitu kan, ada bahkan karena operasional berat banget ya. Kalau kita pikir kalau kita pada saat momen dimana kita lagi ngitung-ngitung sama teman-teman, pasti kita ada pikiran, waduh kayaknya benar-benar bukan sesuatu yang menggembirakan gitu kalau lihat dari hitungan. Tapi kita langsung merefleksikan banyak sekali perusahaan juga yang yang mungkin kalau bisa dibilang memiliki nasib yang mungkin lebih buruk dari kita gitu. Gue bayangin misalnya gini, maskapai penerbangan lah misalnya, bagaimana saat ini pariwisata bisa dibilang nol gitu ya, sedangkan bahan bakar pesawat lah misalnya gitu kan, terus bagaimana gaji karyawan, operasional, sewa. Kalau Mas Ari sendiri mengalami hal itu nggak sih, mengurangi karyawan juga nggak sih dengan kondisi yang cukup sulit ini? Paling kita ada kebijakan sih ya, dan alhamdulillah mereka bisa mengerti gitu, karena ini tuh bukan kemauan kita sendiri, tapi emang keadaan yang bisa membuat ini semua gitu. Jadi ada beberapa yang memang ya harus dirumahkan gitu, ada beberapa yang memang mungkin pembiayaannya juga tidak seperti biasa. Kalau dirumahkan ini dalam artian emang tidak diperkerjakan lagi apa gimana, Mbak? Gua memang harus pada stay di rumah kan, work from home sih kebetulan. Jadi gini, takutnya zolim ya, walaupun salah satu aset terbesar kita itu kan sumber daya manusia gitu kan. Di sini sebenarnya teman-teman yang memiliki misalnya kelebihan ekonomi gitu ya, karena nggak usah mikir untung sih sebenarnya, tapi mikir survive. Tapi mikir survive sendiri, bagaimana orang kita dan lingkungan sekeliling kita juga ikut survive gitu. Kalau kita mikirnya sendiri doang, itu harta yang kita punya tuh nggak dibawa mati sih sebenarnya. Nah, kalau kita caranya bagaimana supaya untuk meminimalisasi, harus kalau nggak terpaksa banget untuk unpaid leave itu karyawan, itu kita bernegosiasi dengan karyawan. Berapa persen gitu dari gaji full untuk bisa kita bayarkan. Coba kamu suapin. Udah minta suapin. THR karyawan sudah dipikirkan, Mas? Banyak juga kan sekarang lagi ramai pengusaha-pengusaha tuh untuk gimana nih THR karyawan, sedangkan usaha lagi banyak yang nggak jalan gitu. Ya itulah jadi justru usaha kita nih sekarang nih, gimana caranya supaya mereka masih bisa dapetin THR itu, bonus-bonus itu gitu kan, di tengah-tengah keadaan seperti ini gitu. Jadi mau dibilang ini tuh PR bareng. Itu bagaimana kita kedekatan dengan karyawan, sama bagaimana kita negosiasikan gitu. Kalau sama-sama kita memiliki saya bilangnya dengan company juga tahu bahwa hal ini menimpa sama-sama. Pada saat kita bernegosiasi berapa persentase mungkin kita belum bisa bayarkan, atau juga mungkin kita bayarkan, atau juga mungkin pospon pembayaran, misalnya kita bayar 30-40% dari fullnya, sisanya pada saat mau berakhir kita akan reimburse ulang dibayarkan. Itu metode negosiasinya masing-masing beda-beda gitu. Ya nggak zolim gitu, ibaratnya tetap win-win solution lah. Win-win solution gitu. Maksudnya kita tuh bisnis cari berkah bukan cari kaya. Jadi ibaratnya kalau misalnya cuma cari kaya, dikit-dikit ucat orang gitu kan. Kalau cari berkah, bagaimana semuanya rasain keberkahannya, karena bukan buat kita sendiri kok, buat orang-orang sekitar kita gitu. Jadi intinya ya untuk
memberhentikan karyawan, kita ini opsi terakhir gitu. Kita akan berusaha masih tetap bisa berada di rekan-rekan sumber daya ini, aset-aset terbesar kita yang masih kita coba pertahankan semampu kita dengan teknik kedekatan dan negosiasi yang bisa kita sampaikan ke karyawan. Makan. Gimana? Putus-putus, Mbak? Iya, Ada berapa usaha sekarang yang lagi dijalankan, Mas, sama Kak Fenita? Bentar. Mimi nggak boleh, Mimi kan lagi puasa, nggak boleh makan deh. Nanti aja ya. Iya, Mimi lagi puasa nanti. Berpuasa ya. Ya. Gimana Mbak? Ada berapa usaha sekarang yang lagi dijalankan, Mas? Alhamdulillah sekarang namanya brand consultancy. Kalau yang di Mampang itu kita bergerak di brand gitu sama event gitu kan. Nah, itu di Mampang di Fantasia Anugerah Media. Nah, itu bergerak untuk dia gitu tadi ke event gitu, kegiatan Hijrah Fest gitu contohnya gitu, atau juga mungkin bikin acara traveling segala macam. Dan juga mungkin production house untuk bikin beberapa kegiatan acara TV gitu kan. Nah, kalau yang di Senopati itu bergerak di online digital, jadi kita bikin IP detektor properti, seperti kita bikin animasi record series contohnya, kemudian nanti akan nongol lagi web series baru yang lainnya, tapi mungkin produksi akan terundur dikarenakan mungkin karena corona ini gitu. Kita juga ada cafe juga di Pampang namanya Api Ngopi, dan juga dua bisnis clothingnya istri Fest, dan juga Kaila dan aku gitu. Mas, sekeluarga udah ikut tes rapid corona? Gimana? Tes corona? Iya, tes corona. Belum. Kita sih lebih ini aja ya, karena kan rapid test itu kita prioritasin memang ke orang-orang yang membutuhkan, yang memang simptomnya juga emang udah kelihatan. Kita kan merasa alhamdulillah masih keadaan sehat lah ya, insya Allah. Nah, jadi kita mikirnya kalau misalnya pengennya sih tes. Kalau bilang pengen ya, kalau kita mau egois harus pengennya tes, karena supaya kayak jelas aja kita negatif atau positif gitu. Tapi sebenarnya di luar sana tuh banyak yang lebih membutuhkan itu gitu. Jadi ya udahlah, mendingan kita ngalah aja. Jadi ya kalau emang kasih kesempatan bisa tes, tapi kalau untuk nyari enggak sih. Oke. Terakhir, harapan dan doanya dengan kondisi kita saat ini dari Mas Ade dan Kak Fenita. Harapannya ya gini, kita ini kan cuma numpang nih di buminya Allah ya. Jadi apa yang terjadi ini semau-maunya Allah aja. Semaunya yang kuasa untuk ngasih kita cobaan jenis apa kayak gitu, mau gempa, banjir segala macam sekarang mungkin wabah gitu. Kita kan akan terlihat bagaimana kualitasnya pada saat kita bisa lolos dari ujian itu. Nah, kita mungkin dilihat responnya seperti apa dengan cobaan-cobaan yang dikasih sama kita. Kalau kita masih bersyukur, masih bersabar, kita nggak bisa bilang wah kita harus begini ya. Kita kadarullah kejadian, bagaimana kita tetap nurut aja sama dia. Kayak kita numpang rumah orang yang punya rumah, nyuguhin apa aja ya kita terima gitu. Kita terima dengan santai, bersyukur, berterima kasih apapun yang dikasih. Kita selalu pandang angle positifnya aja deh. Iya. Intinya adalah di waktu kita sekarang ini banyak orang-orang yang berpikiran aduh nggak produktif banget gitu. Nah, tapi kita ubah mindset kita bahwa ini saatnya kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kita masukin ilmu sebanyak-banyaknya untuk nanti kita aplikasikan ketika semua udah berjalan. Oke. Nanti kita udah selesai semuanya, kita bangkit lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Fenita.